Shalom teman-teman dan Bapak Ibu, jumpa kembali pada kesempatan yang baik ini dan salam sejahtera untuk semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Teman-teman dan Bapak Ibu, perihal video kemarin yang kita bahas mengenai adanya saudara-saudara kita yang beragama Kristen yang hendak melaksanakan ibadah Natal dan kemudian mereka mendapatkan penolakan dari warga sekitar dan akibatnya mereka tidak jadi ibadah di tempat yang sebelumnya sudah mereka persiapkan, tetapi dengan terpaksa ibadah Natal di lapangan terbuka. Lalu kemudian Bapak Ibu sekalian, juga luar biasa hal ini melalui sebuah postingan dari Bang Permadi Arya. Beliau menyampaikan, di Indonesia bagian barat umat Kristen masih belum bebas beribadah karena adanya Kristenfobia. Lalu kemudian juga pada postingan ini Bang Permadi Arya menyampaikan kepada Bapak Presiden Prabowo agar kiranya beliau memberikan perhatian perihal pelarangan ibadah saudara-saudari kita yang beragama Kristen seperti yang terjadi kemarin itu, Bapak Ibu ya. Lalu kemudian juga di dalam tulisan ini Bang Permadi Arya menyampaikan bahwa penolakan ibadah Natal tersebut terjadinya adalah di Perum Cipta Graha Permai, Jalan Tegar Beriman, Kabupaten Bogor, kejadian pada hari Minggu 8 Desember 2024. Nah Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, luar biasa memang Bang Permadi Arya kerap kali menyuarakan dan juga membela hak-hak dari saudara-saudari kita yang beragama Kristen manakala adanya pemubaran ibadah ataupun pelarangan hingga penolakan gereja. Lalu kemudian Bapak Ibu sekalian, beberapa waktu yang lalu sebenarnya ini juga sedang ramai diperbincangkan di ruang publik perihal Bang Permadi Arya yang bahkan mengusulkan kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto untuk memilih orang yang beragama Kristen dijadikan sebagai utusan khusus Presiden yang membidangi perihal moderasi dan juga toleransi. Karena menurut Bang Permadi Arya, karena selama ini kan yang mengalami tindakan intoleransi itu adalah lebih banyak oleh saudara-saudari kita yang beragama Kristen. Dan memang betul seperti itu teman-teman ya, Bapak Ibu sekalian, seperti yang terjadi pada hari Minggu kemarin ya, yang mungkin Bapak Ibu sudah nonton ataupun belum videonya, itu bisa disaksikan di sesi sebelumnya karena saya sudah menyertakannya. Jadi Bapak Ibu sekalian, pada akhirnya Bang Permadi Arya ini mengusulkan satu nama, yaitu Bang Dharma Pongrekun, atau nama media sosialnya adalah Pongrekun Dharma 88. Jadi Bang Permadi Arya melalui sebuah video dan juga sebuah postingan menuliskan, izin Bapak Prabowo, masalah intoleransi ini perlu untuk mendapatkan atensi khusus dari Bapak. Hampir tiap minggu ada pemubaran ibadah umat Kristen dan juga penolakan gereja. Makanya di bagian selanjutnya Bang Permadi Arya menyampaikan lagi kepada Bapak Presiden Prabowo, izin saya usul Bang Pongrekun Dharma 88 jadi ganti Gus Miftah. Saya yakin Bang Dharma akan lebih serius untuk memberikan atensi perihal masalah intoleransi di bangsa kita Indonesia. Nah teman-teman, ternyata usulan Bang Permadi Arya ini untuk Bang Dharma diangkat oleh Bapak Presiden Prabowo, dilantik menjadi utusan khusus, itu luar biasa mendapatkan dukungan dari pengguna media sosial. Bahkan bukan hanya itu, kemudian justru ada yang bahkan mengatakan ataupun menuliskan, ya sebaiknya Bang Permadi aja kalau begitu jadi utusan khusus Presiden Prabowo yang membidangi perihal moderasi dan juga toleransi. Karena menurut mereka Bang Permadi Arya selama ini juga sudah luar biasa, sudah menunjukkan sikap hati yang baik untuk tegaknya toleransi di bangsa kita Indonesia. Nah sebelum kita lanjut teman-teman dan Bapak Ibu sekalian, bagaimana? Ya, menurut teman-teman ataupun Bapak Ibu, lebih baik mana ini? Apakah sebaiknya Pak Prabowo itu melantiknya adalah Pak Dharma Pongrekun? Ya mungkin teman-teman sudah tahu ya beliau ya, Pak Dharma ini siapa, beliau juga beragama Kristen. Ataukah Bang Permadi Arya? Kira-kira menurut teman-teman siapa kira-kira yang ada di hati teman-teman ya, Bapak Ibu sekalian, ini yang jadi utusan khusus Presiden ini untuk membidangi moderasi dan toleransi beragama? Ini lebih bagusnya Bang Permadi atau Bang Dharma Pongrekun, atau kedua-duanya Bapak Ibu yang menjadi satu tim? Nah bagaimana? Silahkan disampaikan komentar ataupun harapannya di kolom komentar yang sudah tersedia. Nah kemudian Bapak Ibu sekalian, memang ini sesuatu yang sangat memilukan karena pelarangan pemubaran ibadah ini sudah kesekian kali terjadi, dan seperti yang kita lihat kemarin ya, yang nantinya Bapak Ibu teman-teman bisa melihat video sebelumnya karena saya sudah sertakan di situ videonya Bapak Ibu mengenai saudara kita yang beragama Kristen ini ibadahnya di lapangan Bapak Ibu ya. Ya. Sebenarnya kalau misalnya ibadah di lapangan ini bukan sesuatu yang sulit Bapak Ibu, kalau sebelumnya itu memang persiapannya adalah untuk ibadah di lapangan terbuka. Kalau misalnya ya ada yang mau melaksanakan ibadah padang dan memilih lapangan terbuka sebagai tempat untuk beribadah, bisa saja Bapak Ibu. Tetapi kan saudara-saudara kita yang beragama Kristen ini sebelumnya mempersiapkan Natal itu kan bukan hanya 1-2 kali, sudah jauh-jauh hari ada latihan berulang-ulang kali, dan mereka tahunya nanti ibadahnya di dalam gedung, di dalam tempat yang sudah dipersiapkan. Tetapi justru ya
Pada hari hanya ada penolakan dari warga sekitar dan akhirnya tidak jadi Bapak Ibu. Tempat yang sebelumnya sudah dipersiapkan untuk ibadah Natal ini tidak jadi dipakai, tetapi harus mereka dengan terpaksa ibadah Natalnya dilaksanakan di lapangan terbuka. Wah Bapak Ibu, kalau lihat videonya itu saya sudah sertakan di sini sebelumnya, sedih Bapak Ibu ya melihat saudara-saudara kita ini. Ya, saya lihat tuh ada postingan-postingan mereka yang mana sebelumnya mereka sudah persiapan Natal, sudah latihan-latihan, tapi yang terjadi adalah penolakan. Karena itulah saya juga secara pribadi mengharapkan dan setuju dengan apa yang disampaikan oleh Bang Permadi Arya ini, bahwa sesungguhnya kehidupan toleransi beragama di bangsa kita di Indonesia hari ini tidak dalam kondisi baik-baik saja. Tidak dalam keadaan, oh tidak apa-apa, kehidupan beragama di bangsa kita ini luar biasa baik adanya, tidak ada apa-apa, tidak ada yang menolak ibadah, tidak ada yang membubarkan ibadah. Tidak seperti itu teman-teman ya. Memang tidak semua daerah, tetapi di beberapa daerah jelas sekali ya pelarangan pembubaran ibadah ini, dan contohnya seperti yang terjadi pada video sebelumnya yang kita bahas itu ya, menurut keterangan ataupun uraian dari Bang Permadi Arya itu kejadiannya pada hari Minggu kemarin Bapak Ibu. Ya ini hari Rabu atau hari Kamis teman-teman ya. Saya coba cek dulu ya. Ini hari Rabu atau hari Kamis Bapak Ibu, coba di sini. Oh ini hari Rabu ya. Berarti 3 hari yang lalu Bapak Ibu sekalian. Ya 3 atau 4 hari yang lalu ya, mengenai kejadian ini. Jadi ini Bapak Ibu sekalian, saya berharap sekali ya agar kiranya pemerintah benar-benar memberikan atensi. Dan bukan lagi hanya atensi Bapak Ibu, tapi ada tindakan yang cepat dan tepat perihal penanganan, pencegahan agar hal-hal seperti jangan sampai terus terulang. Karena begini Bapak Ibu sekalian, kenapa ini terus terulang? Itu karena belum ada penanganan yang relevan, tepat dan cepat. Belum ada Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau hari ini kita dengar di daerah A kejadian, kita tunggu lagi nanti minggu depan atau beberapa saat kemudian setelahnya kejadian lagi di daerah yang lain. Jadi inilah yang kemudian terus terulang dari waktu ke waktu. Inilah yang kemudian terus terjadi dari tahun ke tahun, dari bulan ke bulan, dari minggu ke minggu. Dan tidak ada alasan yang bisa dijadikan sebagai alasan yang masuk akal perihal adanya pelarangan ataupun pengubaran ibadah saudara-saudari kita yang beragama Kristen ini. Tidak ada Bapak Ibu. Mereka-mereka yang hendak melaksanakan Natal itu, dana untuk Natal ini kan operasionalnya tentu dari gereja itu sendiri, baik itu melalui kontribusi janji iman, persembahan kasih dan sebagainya. Untuk ibadah Natal itu bisa dilaksanakan karena harus membeli hiasan pohon Natal ya, lampu-lampu hiasan Natal. Itu kan mereka keluarkan dana Bapak Ibu, tidak diminta kepada orang-orang yang meminta itu tidak boleh dilaksanakan ibadah Natal, yang melarang tidak boleh ada ibadah Natal di situ. Mereka tidak ada kontribusinya Bapak Ibu. Jadi mengapa mereka melarang? Ini dia Bapak Ibu ya. Mengapa sebenarnya mereka melarang? Apakah ini benar semata-mata karena katanya oh ada aturan ini dan itu? Tidak Bapak Ibu. Ini adalah ekspresi ketidaksukaan, ekspresi ketidaksenangan. Dan apa yang mendasari ini semua? Tidak tahu Bapak Ibu. Apakah ini perihal pemahaman mereka? Ya, saya tidak tahu. Tetapi saya melihat bahwa tindakan-tindakan seperti ini adalah ekspresi ketidaksenangan, ketidaksukaan. Satu kata Bapak Ibu, itu ekspresi kebencian. Jadi berharap sekali agar hal-hal seperti ini haruslah ditangani. Negara harus turun melalui pemerintah sebagai perpanjangan tangan negara untuk memastikan tiap-tiap warganya haruslah aman, nyaman, tanpa intimidasi manakala menggunakan haknya untuk beribadah, untuk beragama, untuk melaksanakan aktivitas-aktivitas lainnya yang nuansanya adalah perihal keagamaan. Karena kita ini negara Indonesia, negara Pancasila, semboyan kita Bhinneka Tunggal Ika Bapak Ibu. Indonesia ini bukan negara satu agama, ada banyak agama resmi di bangsa kita Indonesia. Dan semua punya hak yang sama, punya kedudukan yang sama di mata hukum. Jadi kita berharap semoga Pak Presiden Prabowo memberikan perhatian dan juga Pak Gibran agar hal ini bisa segera dilihat, ditangani, dan juga dilakukan upaya-upaya pencegahan supaya tidak lagi terulang. Terima kasih, Tuhan memberkati kita semua.